Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, mohon maaf ya, tadi ada mahasiswa kita, dai kita menyampaikan program Dewan Dakwah Islam Indonesia yang memang ya sangat konsen dakwah di pedalaman. Ya, dai-nya kurang lebih 1.000 orang di pedalaman. Ya, kesemua pembiayaannya itu dari pusat. Honornya sebulan 1 juta Ibu. Untuk di Papua mana cukup. Ya, maka kami dari Dewan Dakwah membuat usaha-usaha, termasuk di dalamnya adalah Budaya Safari, pemberangkatan haji dan umroh, yang keuntungannya itu untuk program dakwah, bukan untuk orang per orang, tapi untuk biaya dakwah di pedalaman. Salah satu pembimbingnya ya saya itu. Ya. Ada tempatnya. Untuk makan. Kadang juga nggak ada. Kadang nggak ada. Ya. Jadi ibu kalau ke pedalaman, saya yakin nggak kuat ibu. Betul ya? Makanya kita dukung program Dewan Dakwah, diantaranya dengan umroh bersama Dewan Dakwah, bersama Budaya Safari. Bisa juga umroh privat bersama saya. Semua jamaah nanti umroh bareng saya. Ya, nggak ada yang mustahil juga kalau ada rezekinya. Ya. Ada insya Allah ya, seluruh keuntungannya itu semua untuk dakwah, semua untuk perjuangan ya, bukan memperkaya pemilik, karena pemiliknya ya dakwah ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita sambung lagi kajian kita. Terakhir kita telah membahas bagaimana beberapa kejadian dan keadaan. Ya, siap. Bu, maaf ya, saya duluan ada ini. Seolah kita ketemu lagi nanti ya. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana proses kematian orang baik dan orang yang tidak baik? Ya, ini sudah kita bahas semua. Maka kita masuk ya dalam beberapa ancaman-ancaman yang jika itu dilakukan sampai orang meninggal dunia. Disebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya, siapa yang meninggalkan sholat sekali saja, ya, karena dia mabuk, ya, maka seakan dia kehilangan dunia dan seisinya. Ya, ini bahaya orang yang mabuk, ya, minum khamr. Sedangkan siapa yang meninggalkan sholat ya 4 kali, ya sebanyak 4 kali karena mabuk, ya, maka Allah akan berhak menumpahkan kepadanya ya perasan ya, tubuh penghuni neraka. Jadi dia minum nanah, ya, nanah yang keluar dari penghuni neraka, ya, atau darah dari penghuni neraka. Di samping dia disiksa di neraka, dibakar di neraka, dia juga dikasih minuman, tapi minumannya itu nanah, ya, darah. Darahnya dari mana?
Nanahnya dari mana? Dari penghuni neraka. Ya, na'udzubillah min dzalik. Meninggalkan sholat. Ya. Bagi yang mampu. Ya. Bagi yang sehat, meninggalkan sholat namanya neraka wail. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang melalaikan sholat. Ya, melalaikan sholat itu apa, Bu? Bukan tidak sholat. Dia sholat tapi hampir hilang waktu sholat. Kalau ninggalin sholat kafir. Man tarakas sholata faqad kafara. Sampaikan ke anaknya, sampaikan ke suami. Insya Allah si suaminya soleh semua. Ya, anak cucunya soleh-soleh. Tapi sampaikan ke tetangga, sampaikan ke siapa saja. Jadi siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia hukumnya kafir. Man tarakas sholata faqad kafara. Maka jarak yang membedakan mana orang Islam, mana orang kafir, sholat. Kalau orang Islam ya sholat, kalau orang kafir tidak sholat. Jadi mudah membedakan. Ya. Tapi kan orang nggak mau, Bu, disebut kafir, betul? Ya, nggak mau disebut kafir, harga diri itu. Ya, orang mohon maaf, mereka saja nggak mau disebut kafir, maunya disebut apa? Non-Islam, non-Mus, nggak mau disebut kafir. Ya, padahal perkataan kafir itu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Ya, maka kalau ada orang mengaku dirinya Islam tapi tidak sholat, sesungguhnya dia kafir. Nah, untuk orang yang sholat tapi sholatnya itu hampir hilang waktunya, ya, di akhir waktu, itu namanya wail. Ya, fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang sholat. Wail itu apa, Bu? Wail itu lembah di neraka. Yang di kanan kirinya itu ada ular seukuran kuda. Itu namanya wail. Ya. Makanya tuh jangan nunda-nunda sholat. Ya, biasanya sih ibu-ibu sana. Ya. Kalau laki-laki kan tidak. Laki-laki kan ke masjid. Nah, perempuan karena mentang-mentang nggak wajib ke masjid, akhirnya kadang-kadang sholatnya ditunda. Ya, insya Allah di sini tidak ada. Betul tidak? Betul tidak? Karena memang bukan waktu sholat sekarang, Bu. Ya, jadi hati-hati kita. Ya, hati-hati. Biasanya sih yang masih muda. Ya, kalau di sini kan pernah muda. Ya, pernah muda kan, Bu? Betul tidak? Pernah muda. Ya, sekarang ya ibu yang bilang kepada saya. Jadi wail, satu lembah di neraka yang di samping kanan kirinya itu ada kuda. Ada ular. Ular seukuran kuda. Ya, itu mau matok, mau makan. La ilaha. Ya. Nah itu ya kita harus berhati-hati, terutama nih anak-anak cucu kita ini. Ya, kalau kita sih la ilaha illallah, insyaallah pernahlah ninggalin sholat ya. Tapi anak cucu kita ini tantangan zaman semakin berat ya, semakin berat. Di dalam riwayat yang lain ya beda, Bu, ya, antara meninggalkan sholat dengan melalaikan sholat. Kalau meninggalkan memang benar-benar tidak sholat. Kalau melalaikan sholat, dia sholat, tapi waktunya hampir habis. Kalau belum habis ya pertengahan misalnya. Ya bolehlah, tapi ya kurang bagus. Kurang bagus. Ya,
Makanya begitu azan langsung ya. Aman, tidak masalah sesekali ya. Jangan tiap 5 waktu ada uzurnya. Ya. Kalau ada azan dari masjid lain, saya ada di rumah, apa kita qomat juga? Tidak mesti. Bagi perempuan tidak mesti nunggu selesai azan. Karena azan itu tanda masuk waktu dan memanggil laki-laki. Kalau perempuan tidak. Perempuan tidak wajib ke masjid. Karena baik di rumah. Maka apa yang didapatkan oleh laki-laki yang ke masjid didapatkan oleh perempuan yang tidak ke masjid. Itu hebatnya perempuan. Ya. Maka ibu-ibu bersyukur jadi perempuan. Kalau laki-laki harus ke masjid. Jangan dikira nggak berat. Berat. Kenapa, Bu? Tapi kan nggak dilarang kalau wanita ke masjid. Tidak dilarang. Ya, cuma ada syaratnya. Apa syaratnya, Bu? Boleh bau wangian. 1, dari rumah aurat sudah ditutup. Semua kecuali wajah dan tangan. Ya. Yang kedua, tidak boleh pakai parfum. Kalau perempuan ke masjid tidak boleh pakai parfum. Pakai parfum lalu kecium laki-laki tidak sah salatnya. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Apa yang harus dilakukan? Pulang mandi sampai benar-benar hilang bau parfum itu. Ya. Nah, kalau sudah di rumah kecembur ke parfum bagus untuk suami. Ya, ya apa tidak? Ya, tapi kalau ke masjid tidak boleh karena ada suami orang. Meskipun janda, biar laku, tetap nggak boleh. Ya. Di sini ada janda nggak? Ya. Ibu yang bilang ya, bukan saya. Ya. Ya. Insya Allah di surga nggak ada yang janda. Ya. Karena di surga itu semua punya pasangan. Mana pasangannya? Ya, makanya sahabiah itu nih janda semangat juga nih. Ya, makanya orang dulu itu, Bu, istri-istri sahabat, Bu, ya. Ketika suaminya meninggal nggak mau nikah lagi. Nggak mau. Walaupun ada yang mau ya, ada yang mau. Karena dia ingin ketemu suaminya lagi di surga. Tapi kalau kita nggak mau ketemu lagi, Pak Ustadz kan galak, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti. Dalam hadis yang lain dari sahabat Amr bin As, Nabi bersabda, saya sarankan ibu beli buku ini ya. Judulnya Ad-Da' wa Dawa. Ya, ini murah saja, Bu, nggak nyampe 100.000. Biar kita sebulan sekali pakai buku ini. Ya, beli. Sini, judulnya Ad-Da' wa Dawa, kenal kok. Ya, biar murah, ibu datang ke Kuitang. Ya, Buyung. Beli saja Ad-Da' wa Dawa. Jadi biar kita ada pegangannya. Pengarangnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Pokoknya kalau udah Senin pertama bawa buku ini. Ya. Senin pertama nih kan? Ya, Senin pertama bawa buku ini. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa minum khamr sekali saja, ya, barang siapa minum khamr sekali saja, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, ini hadis sahih, Bu, bukan hadis lemah, bukan ucapan kiai ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa minum khamr sekali, ya, maka sholatnya tidak akan diterima 40 hari. Ya. Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Diterima taubatnya, tapi sholatnya tetap. Ya. Jadi jangan begini, karena udah minum khamr, ya, buat apa lagi saya sholat, orang sholat saya tidak diterima? Gak boleh. Sama seperti datang ke dukun. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in barang siapa mendatangi dukun lalu dia bertanya terkait tentang perkara gaib, sama
40 malam sholatnya nggak diterima sama Allah. Ya, syirik. Ya, kalau itu syirik, kalau ini dosa besar. Tapi resikonya sama-sama sholat tidak diterima berapa hari? 40 hari. Itu yang mabuk. Mabuk nggak mabuk? Penting minum khamr. Ya, karena minum khamr itu mabuk tidak mabuk haram hukumnya. Ya, mabuk tidak mabuk tetap haram. Qaliluhu wa katsiruhu haram, kata Nabi. Minum khamr itu sedikit banyaknya haram. Ya, mau dikit apalagi banyak ya tetap haram. Mabuk tidak mabuk ya haram. 40 hari sholatnya tidak terima. Namun jika dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Ya, tapi resiko yang 40 hari tetap berlaku. Ya, tetap berlaku. Dan dia tetap harus sholat. Ya, sambil bertaubat kepada Allah, ya, tetap harus sholat. Jangan, ya nggak usah sholat lah, orang sholat saya tidak diterima, lebih dosa lagi dia. Ya, lebih dosa. Sama Bu, orang-orang yang tidak diterima sholatnya juga ada. Siapa? Walaupun tidak 40 hari ya. Ibu-ibu yang tidur dalam keadaan marah kepada suami. Nah, itu juga sholatnya nggak diterima sama Allah. Sampai baikan, ya, sampai baikan Bu. Misalkan marahnya 5 waktu sholat, ya 5 waktu sholat sholatnya nggak terima. Belum lagi qabliyahnya, belum lagi ba'diyahnya, nggak diterima sama Allah. Sampai dia minta maaf kepada suami. Ya, ya. Nah, ini juga lampunya nggak diterima ini. Ya, subhanallah. Jadi hati-hati. Ada orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, termasuk diantaranya adalah ibu-ibu yang marah kepada suami. Ya, lalu dia tidur. Ya, sampai dia minta maaf pada suami. Tapi kalau suaminya yang salah gimana? Ya, kalau suami yang salah nggak masalah. Ya. Tapi kita istri juga jadi kesal misalnya karena gara-gara yang salah suami. Kalau salahnya karena syar'i tidak masalah. Ya, tapi kalau salahnya karena minta hak suaminya nggak mampu lalu marah, itu nggak boleh. Ya. Kalau kemampuan suaminya HP Eropa, HP Jawa, ya jangan minta HP Eropa. HP Jawa itu Oppo. Apalagi HP Ipo. Mintanya HP Jawa, jangan ya. Biasanya sih yang muda, kalau di sini sih udah nggak banyak mintanya ya. Yang penting kalau udah nenek-nenek, yang penting sholatnya tenang, udah cukup dah tuh. Ya, betul tidak? Ya. Jadi itu resikonya Bu. Itu resikonya. Berapa hari sholatnya nggak diterima? 40 hari. 40 hari. Nah, untuk istri sampai dia minta maaf. Kalau dia kabur, kan ada itu, kabur sampai berhari-hari istrinya karena ngambek, karena marah kepada suami. 10 hari, lalu dia sholat, maka 10 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, subhanallah. Ya, nah ibu yang Allah muliakan, jika ia mengulangi kembali, yakni minum khamr lagi, ya, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari lagi. Ya, Allah tidak menerima salatnya selama 40 hari. Tapi dia tetap wajib salat. Ya. Jika kemudian dia bertaubat, maka Allah sudi menerima taubatnya. Karena itulah Allah, Bu. Allah itu Maha Pemaaf. Ya, meskipun orangnya taubat sambal, tetap Allah terima. Ya, tetap Allah terima. Kalau kita ini sudah tidak berdosa, apa yang Allah lakukan kepada kita, Bu? Dicabut nyawa kita oleh Allah. Ya, itu hadisnya. Lihat kitab Riyadhus Shalihin, bab harap, ketemu 2 hadis. Kalau ibu sudah tidak berdosa lagi, Allah akan cabut nyawa kita. Sekarang saya tanya, Bu, siapa di antara ibu-ibu yang tidak punya dosa hari-harinya? Enggak ada. Cuma tingkatannya yang berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang
kecil. Kalau sudah tidak berdosa, udah selesai. Diwafatkan kita sama Allah. Allah ganti dengan apa? Dengan orang baru yang berdosa kepada Allah. Tapi itu nggak ada. Sebab yang namanya manusia pasti berdosa. Kecuali Nabi kita yang sempurna. Ya. Jadi kalaulah kita bersalah, taubat, Allah maafkan. Diulangi lagi, taubat, Allah maafin lagi. Diulangi lagi, taubat, Allah maafin lagi. Atau kesalahannya itu enggak? Bisa kesalahannya sama, bisa kesalahan yang lain. Ya, gibah, taubat, Allah maafin. Besok gibah lagi, taubat, maafin. Cuma kalau syaratnya, kalau kesalahannya kepada manusia, nggak bisa taubat kepada Allah. Harus kepada orang. Ya, yang digibahin. Ya, kalau jahat sama orang nggak boleh kita minta menangis kepada Allah, nggak boleh. Harus datang temuin tuh orang. Tuh makanya bahaya kalau dosa kepada manusia itu bahaya. Ya, bahaya kalau kesalahan kepada manusia itu repot. Tapi kalau kesalahan kepada Allah mudah saja. Iya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jika ia masih saja mengulanginya lagi, maka Allah berhak untuk memberinya minum pada hari kiamat dari lumpur. Ya. Allah sudah maafin tuh minum khamernya. Diulangi lagi, taubat, Allah maafin lagi. Diulangi, Allah maafin lagi. Sampai kemudian dia meninggal tidak bertobat, tetap minum khamar, dia akan dikasih minuman oleh Allah dari lumpur neraka. Ya, lumpur itu aja manusia normal nggak ada yang mau, Bu. Apalagi lumpur neraka. Lumpur neraka itu ya tadi nanah, ya kotoran, ya. Maka subhanallah, ibu bersyukur kepada Allah punya suami nggak ada yang minum khamr. Ya, bersyukur pada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih suka meneguk khamr, maka Allah akan memberikan minum kepadanya air sungai Guttah. Ya, air sungai Guttah. Apa itu Guttah? Sama tadi, kotoran-kotoran penghuni neraka. Ya, kotoran-kotoran penghuni neraka. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kemudian hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, ya, enteng, ya. Karena semua dosa itu membinasakan. Ya. Ciri generasi terdahulu, Bu, para sahabat menganggap dosa itu semua membinasakan. Meskipun itu dosa kecil. Orang sekarang apa? Meremehkan dosa, padahal itu dosa besar. Ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Sama, tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan yang dianggap remeh, yang diremehkan itu yang akan memasukkan kita ke surga. Ya. Ngasih air, ini berapa sih harganya? 2.000 kurang lebih. Ini kalau ikhlas masuk surga nih orangnya. Ya. Orang pernah ya, ibu tahulah, perempuan nggak bener ngasih air ke anjing, dimaafin dosanya. Ya, ini yang ngasih air, ini bukan pelacur yang ngasih ini. Yang dikasih bukan anjing, ustadz. Ya, insya Allah yang ngasih air ini masuk surga. Ya, insya Allah ya. Itu air, apalagi kalau sudah ada warnanya, Bu. Ya, jus apukat gitu ya. Ya.
Enggak, itu bercanda saja. Tapi kalau benar juga nggak apa-apa, ya. Ibu-ibu yang jadi jangan remehin kebaikan. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Ya. Suara lebih keras dari orang tua. Nah, itu kan kadang-kadang orang remehin tuh. Padahal itu maksiat kepada Allah. Contoh lagi, Bu. Makan sebelum orang tua makan. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Berjalan di depan orang tua, itu nggak boleh. Ya. Kita harus berjalan posisinya di belakang orang tua. Ya. Ini yang banyak tidak diketahui oleh anak-anak sekarang. Ya. Karena anak-anak sekarang mohon maaf kurang adab ke orang tua. Ya. Kalau saya kemarin ceramah di Bogor, semobil sama orang Padang, ada orang Sumatera Barat di sini. Katanya sebelum masuk rumah ngedehem dulu. Iya, khawatir orang tuanya tidak siap dimasukin. Begitu, Bu, ya. Mari saya dapat cerita. Itulah bukan hanya di Sumatera Barat. Semua orang-orang dulu lebih beradab ke orang tuanya, betul, Bu, ya? Ya. Nah, orang sekarang nih, aduh, banyak yang kurang ajar sama orang tua. Ya. Padahal ya Allah, pintu surga kita itu ada sama orang tua. Ya. Maka ajarkan adab itu anak-anak. Jangan remehin keburukan sekecil apapun. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Ada orang yang infak, maaf Ustaz, sedikit 100.000, bagi kita sedikit, bagi Allah itu besar. Ya. 10.000 kecil bagi kita, bagi Allah itu besar. Ya. Dulu waktu SD, waktu SMP, dulu nggak ada di sini. Ya, nenek-nenek beli gorengan, nek, ambil situ, taruh uangnya situ. Ambilnya 5, bayarnya 4. Ya, ada nggak kayak gitu dulu? Ada nggak kayak gitu? Kalau ada, Bu, temuin tuh orangnya. Kalau nggak ditemuin, nggak dimaafin dosa kita sama Allah. Ya. Ambil 5, bayarnya 3. Itu dosa. Ya. Bagaimana syaratnya agar dimaafin oleh Allah? Temuin pedagangnya. Temuin. Ya, ibunya aja usianya kayak gini, apalagi pedagangnya. Kemungkinan besar pedagangnya udah. Temuin anaknya. Anaknya nggak ada, udah temuin cucunya. Kalau juga nggak ada, infak atas nama orang itu. Itu caranya. Infak atas nama orang itu. Ya, sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya pernah ini, saya udah usaha kemana-mana, saya infak atas nama itu. Sampaikan itu. Ya, mudah-mudahan kita menghadap Allah, semua dosa kita udah dimaafin sama Allah. Ya, apalagi yang di hadapan saya ini kayaknya udah 60 ke atas ini kan? Udah dekat kematian apa tidak? Ya, ibu udah sadar sendiri itu. Insya Allah dengan duduk di majelis ilmu ini, Allah bersihkan ibu semua dosa-dosanya. Ya, jangan. Ya, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, karena dosa-dosa itu akan menghimpun pada diri seseorang hingga akan membinasakannya. Remeh tapi kalau terus dikerjakan, ya, jadi besar. Maka disebutkan la tanzur ila sigharil khati'ati walakin inzur ila man asaita. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah engkau sedang berdosa kepada siapa? Allah yang maha keras siksanya. Ya, Allah yang maha kuat azabnya. Memang dosanya kecil. Ya. Maka ada orang dulu disiksa gara-gara lalat. Pernah dengar hadisnya, Bu? Jadi ada di satu perkampungan, untuk bisa ngelewatin kampung itu harus ngasih persembahan. Persembahannya apa? Apa saja. Orang itu nggak punya, dia mempersembahkan lalat. Ya sudah saya syirik. Ya, sudah saya syirik. Kemarin saya ceramah di Depok, ada orang cerita. Ya, apa ceritanya? Saya lewat hutan, nggak takut. Awalnya takut. Terus gimana? Saya dikasih tahu teman, setiap lewat beli rokok.
Ya, beli rokok, terus hisap 3 kali, buang. Bunyiin klakson 3 kali. Insya Allah katanya aman. Ya, nah, itu syirik. Ya, walaupun rokoknya sebatang, mungkin 2.000 3.000 sebatang, tapi karena itu perbuatan syirik, jadi dosa besar. Ya, atau ada satu jalan dianggap angker, ya, biar hati tenang, biar aman, ngeludah 3 kali ke samping kiri, ya, insya Allah tidak ada terjadi apa-apa. Itu semua bentuk-bentuk dosa yang orang anggap remeh, tapi sesungguhnya itu dosa besar, ya. Jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, tangan gatel, ini tandanya bakal dapat rezeki. Ini kan dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi ingat itu sesungguhnya dosa besar, ya, dosa besar. Apalagi Bu? Kebercandaan gitu. Ya itu termasuk. Yang sifatnya bisikan-bisikan apa contoh? Kalau sedang makan tiba-tiba keselak, itu biasanya tanda apa? Kata lagi ceritain orang. Itu dosa syirik, Bu. Itu syirik semua. Kalau kedutaan makan sama aja. Sama semua. Itu syirik semua. Oleh sebagian orang itu dianggap remeh, bahkan dianggap bercanda aja itu. Itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Kenapa, Bu? Kupu-kupu mau ada tamu, atau di orang timur ada burung gagak tanda orang. Itu ibu-ibu yang sudah ngaji jangan ada yang seperti itu. Ya, itu khurafat. Ya. Meninggal. Ya, ngadain acara 40 malam karena ruhnya masih gentayangan 40 malam. Itu dosa juga, Bu. Ya, mana ada orang meninggal rohnya gentayangan 40 malam. Akhirnya ngaji sampai 40 malam ke-40, begitu malam ke-40 dibesarin. Aduh, itu enggak benar. Ya. Orang kalau sudah meninggal selesai. Ya, selesai. Tinggal dia menikmati kubur bagi orang beriman. Insya Allah ibu akan seperti itu nanti. Jadi ibu kalau sudah meninggal, udah nggak usah bikin acara apa-apa, ya, selesai. Kalau ada uang sedekah, ya, kalau ada uang sedekah. Jangan pas malam pertama, ya, jangan pas 3 hari, 7 hari sampai hari ke-40. Puncaknya nanti hari ke-100.000. Aduh, nggak usah, Bu, nggak usah. Insya Allah di sini nggak usah, Bu, ya, nggak usah, murnikan. Ya, tidak ada dalilnya semua. Ya, sama, nggak usah. Ya, ibu nggak usah. Kenapa, Bu? Ya, mau Habib, mau Hobob, mau apa, nggak usah. Ya, nggak usah. Makanannya halal. Ya, tapi caranya. Tapi ibu kalau acara seperti itu lebih baik tolak saja. Ya, oke, lanjut lagi. Tidak usah. Ibu datang saja ke sana siangnya. Nih saya datang sekarang. Tidak usah, malam saya tidak usah datang. Insya Allah tahun-tahun berikutnya ibu tidak diundang lagi. Tapi komunikasi harus terus jalan. Hubungan harus terus baik. Ya, oke, lanjut lagi. Remeh karena diremehkan, dianggap kecil, lama-lama jadi besar. Itu yang akan membinasakan. Beliau memberikan perumpamaan, ya, seperti suatu kaum yang singgah di suatu tempat. Pemimpin kaum itu meminta sesembahan kayu sedikit demi sedikit. Ada yang bawa 1 batang, ada yang bawa 1. Lama-lama kayu itu menjadi banyak, lalu dibakar, membakar 1 kampung. Begitulah dosa. Ya, dosa satu jadi 1000. Ya, sedikit gibah 1, gibah 2, lama-lama gibah 100 orang. Ya, subhanallah. Ya, prinsipnya dosa itu membinasakan. Ya, dosa itu membinasakan. Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dipasangkanlah jembatan di atas neraka jahanam. Ya, Allah sebutkan Quran pada surah Maryam ya, kalau saya tidak keliru. Wa im minkum illa wariduha. Maryam 71. Surah Maryam ayat 71. Ada yang bisa baca enggak terjemahannya saja? Tolong dibacakan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Masya Allah. Bu, pernah dengar pembahasan ayat ini? Begini Bu, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali semua akan mendatangi neraka. Pemahaman pertama, satu, ya, pemahaman pertama, bahwa semua manusia pasti akan ketemu neraka. Masuk neraka semua manusia. Mau beriman, mau bertakwa, apalagi pendosa, semua dapat neraka. Ya, masuk neraka. Cuman untuk orang beriman, neraka itu jadi dingin. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bukan masuk neraka, tapi ngelewati neraka. Ya, semua manusia melewati neraka. Itulah namanya sirat, jembatan. Ya, ini persinggahan terakhir kita setelah di mahsyar. Ada namanya mizan, ada namanya hisab, ada namanya syafaat, apalagi telaga. Ya, kemudian terakhir sirat. Semua akan menyeberang sirat. Sifat sirat itu apa, Bu? Satu, gelap. Ya, sirat itu semua akan melewati. Tidak ada yang tidak ada yang bisa selamat. Semua melewati. Satu, kanan kirinya gelap. Ya, gelap. Karena gelap orang mudah kalau jatuh kemana? Neraka. Ya, gelap. Sekarang aja ada cahaya kayak gini, kalau udah 70 juga umur, ya udah lain pula pandangan kita. Betul apa tidak, Bu? Dua, ya, sirat itu kecil. Makanya dulu ada pelajaran rambut dibelah 7. Ya, coba rambut dibelah 7, kecil. Bagaimana mau kelihatan tuh? Ya, gelap, kecil. Dan permukaannya tajam, lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Ya, nggak ada alas kaki, nggak ada sendal. Ya, nggak ada sendal. Dan licin, sehingga orang mudah kejebur. Ya, ya, tergantung orangnya. Karena ibu rajin ngaji, insya Allah tidak. Ya. Nah, saat menyeberang itu, Bu, sebelum menyeberang, semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, apa ucapannya? Ucapannya sama. Apa ucapannya, Bu? Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, selamatkan aku. Itu Nabi, Bu. Allahumma salimni, ya Allah selamatkan aku. Itu Nabi, apalagi kita ini. Ya, kecuali Nabi Muhammad. Apa ucapannya? Umatku, umatku, umatku. Ya Allah, betapa cinta Nabi Muhammad kepada kita semua. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Nabi semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa,
ucapannya sama. Selamatkan aku ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Takut mereka, Bu. Takut ngelihat neraka. Sementara sirat kayak gitu tadi, sifat yang saya sampaikan. Kecuali Nabi kita, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ya, itu namanya sirat. Ada yang menyeberangnya hati-hati, pelan-pelan, ya, kecebur. Ada yang cepat melebihi kilat sampai ke surga. Ada yang seperti berlari. Ada yang pelan-pelan penuh dengan takut sampai juga. Ya, ada yang merangkak. Nah, itu semua bergantung kepada amal soleh kita. Ya, itu semua bergantung kepada kebaikan kita. Ya. Semakin rajin kita beribadah di waktu gelap, tengah malam, insya Allah terang nanti saat menyeberang sirat. Ya. Semakin banyak kita beribadah yang tidak diketahui oleh orang lain, ya, semakin sering kita membahagiakan orang, ya, itu diantara kiat-kiat selamat menyeberang sirat. Senang membahagiakan orang, ya, senang membantu orang yang tidak banyak tahu, ya, tidak banyak tahu. Intinya ikhlas, bukan untuk dipuji, dan ibadah tengah malam. Dalam hal ini sholat tahajud. Jadi siapa yang rajin beribadah tengah malam, tahajud, insya Allah saat menyeberang sirat dia akan dipenuhi cahaya. Ya, maka nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ya, At-Tahrim ayat 8 dan surah Al-Hadid, ya, At-Tahrim ayat berapa tadi? Al-Hadid ayat 12 dan Al-Hadid ayat 12. Ya, saya kira cukup kajian kita. Insya Allah kita sambung bulan depan, masih dalam pembahasan At-Tahrim ayat 8 dan Al-Hadid 12. Saya ada ceramah lagi di Pelabuhan, di Priuk. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, satu dua pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kan nggak melihat awalnya Pak Ustaz, melihat akhirnya gitu. Saat dia menjelang kematian atau dapat meninggal, amalnya dia baik, tapi dulu-dulunya tidak baik. Emang begitu Pak Ustaz? Iya. Itulah yang disebut dengan su'ul dan husnul khotimah. Maka yang kita minta kepada Allah, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Itu doanya, Bu. Bagaimana hidup kita ini berakhir baik. Itu doanya. Ikuti semua. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Ya Allah, perbaikilah akhir setiap urusanku, terlebih akhir urusan hidup kita. Itu doanya. Selamatkan aku dari fitnah dunia dan siksa di hari akhir. Ya, nanti akan saya kirimkan doanya, tolong nanti disebarkan ya. Saya baca lagi. Allahumma ahsin aqibatana
aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirati. Tetapi Bu, akhir itu ditentukan bagaimana kita mengawalinya. Kalau awalnya baik, insya Allah akhirnya baik. Karena apa? Man asha ala syai'in yamutu alaih. Siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Memang Allah lihat yang akhir, tetapi akhir itu harus direncanakan. Ya, bagaimana akhir baik harus dilalui dengan cara yang baik. Ya, maka insya Allah mumpung ibu masih sehat, jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, semangat. Zikir pagi petang, ya, doa, terutama doa tadi itu ya. Saya kira cukup kajian kita, tidak usah ada pertanyaan lain. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.